mahasiswa PPG dalam jabatan Plotting 2 Guru Tertentu tahun 2024 berasal dari Universitas Nusa Cendana akan melakukan ujian kinerja pada hari ini 8 Oktober 2024. Saya berasal dari Sekolah Negeri Kemur, Kecamatan Dorong, Manggarai Timur. Sekian, selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, Bu. Kabar hari ini? Luar biasa hebat. Oke, terima kasih. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita buka dengan doa. Saya minta Monica untuk membawa kita dalam doa.
sekarang ini dengan kemajuan teknologi, selain kita membaca, kita juga apa? Nonton video. Jadi dengan kita membaca, dengan menonton video, dan sekarang ada Google, ada YouTube, itu adalah cara-cara negara ini memberikan ilmu pengetahuan atau ilmu pendidikan kepada setiap orang. Nah, kamu saja dituntut untuk belajar. Nah, Bapak Ibu juga, Bapak Ibu guru, ya, walaupun kami sudah berusia sudah tua, tapi kami dituntut untuk selalu membaca. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Jadi topik pembelajaran kita hari ini adalah tentang cerita tentang unsur-unsur intrinsic. Nah, ada yang masih ingat ada berapa jenis unsur intrinsik? Ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Coba sebutkan. Siapa yang bisa sebutkan? Sama-sama coba apa? Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, melalui cerita sederhana, peserta didik dapat mengenal dan memahami unsur-unsur cerita. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi masing-masing unsur intrinsik atau unsur cerita. Yang ketiga, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menelaah unsur-unsur intrinsik dalam sebuah teks fiksi dengan baik. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis unsur intrinsik dalam sebuah cerita sederhana yang dibaca. Sudah dengar? Ada berapa tadi jumlahnya? 4. Ada 4. Jadi kemarin Ibu sudah mengajarkan tentang unsur-unsur cerita. Masih ingat tidak? Masih. Satu tadi tentang apa? Tentang tema. Tema itu apa? Cerita. Yang lain coba. Tema tadi apa? Yang di belakang tadi. Coba. Merupakan gagasan utama dalam sebuah cerita. Oke, tepuk tangan. Kemudian yang kedua apa? Tokoh. Jadi unsur yang kedua adalah tokoh. Jadi dalam tokoh itu ada 2. Jadi ada tokoh utama dan ada penokohan. Nah, tokoh itu, jadi siapa saja yang berperan penting dalam cerita. Kemudian unsur yang ketiga apa? Karakter. Di dalam setiap cerita ada yang namanya unsur karakter. Memang dalam cerita itu tidak secara langsung memuat yang namanya karakter. Nah, karakter itu dapat dilihat atau dapat diketahui tergantung pada peran setiap tokoh yang ada dalam cerita. Jadi ada kisah awal. Kemudian kisah awalnya seperti apa? Kemudian ingat baik-baik, jadi unsur intrinsik adalah unsur pendukung dalam sebuah cerita. Jadi kalau satu saja misalnya tokoh yang tidak ada, maka cerita itu tidak akan berjalan dengan baik. Tidak dapat dipahami oleh pembaca. Kemudian kalau karakternya tidak ada, terus
kemudian ada karakternya, dan biasanya ada pesan dan ada alur. Nah, itu adalah jadi dasar, ya. Bisa tidak? Bisa dipahami tidak itu? Oke. Sekarang anak-anak mau nonton video tidak? Senang tidak nih ada video? Ibu tahu pasti di rumah juga sering nonton video. Iya. Hanya kalian hanya nonton, tidak tahu bahwa di dalam video itu ada yang namanya tema, ada yang namanya tokoh cerita, ada yang namanya karakter, ada yang namanya pesan. Benar tidak? Nah, jadi hari ini kita belajar. Jadi bagaimana kita menerapkan unsur-unsur cerita, kita bisa memahami unsur-unsur cerita dalam sebuah cerita. Bisa paham? Ingat baik-baik, Ibu mau buka video. Mau tidak? Sang Angsa Ajaib. Pada suatu hari di sebuah desa yang asri hiduplah seorang petani sebatang kara. Ketika ia sedang berada di perjalanan pulang menuju rumahnya, ia melihat seekor angsa putih. Sang petani pun menghampiri angsa putih tersebut dan memutuskan untuk membawanya pulang agar dapat dipelihara. Betapa malamnya nasib angsa ini hidup sendirian seperti itu. Aku akan melihatnya. Sang petani pun menghampiri angsa putih tersebut dan memutuskan untuk membawanya pulang agar dapat dipelihara. Setelah angsa tersebut dibawa pulang, petani segera membuatkannya kandang. Mulai sekarang kau bisa tinggal di sini, wahai angsa. Nanti akan kuberikan makanan untukmu. Karena hari mulai gelap, sang petani pun masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Keesokan harinya, petani pun bersiap-siap untuk pergi ke sawah. Ketika ia akan memberikan makanan pada angsa, ia terkejut karena melihat adanya sebuah telur emas di dalam kandang angsa tersebut. Wah, telur emas. Ternyata kau adalah angsa ajaib. Sang petani pun membatalkan niatnya untuk ke sawah dan mengambil telur emas tersebut untuk membawanya ke pasar. Sesampainya di pasar, petani menghampiri penjual emas di sana. Pak, apakah telur emas ini termasuk ke dalam? Simak baik-baik videonya tadi. Sekarang coba kita tiru dulu. Bagaimana bunyi suara angsa tadi? Coba. Coba. Oke. Nah, sekarang video sudah selesai. Sudah simak baik-baik. Sekarang Ibu mau tahu, ini tadi kelompok apa namanya? Kelompok kupu-kupu. Coba berdiri ya. Kami dari kelompok kupu-kupu. Coba halo teman-teman, kami dari kelompok kupu-kupu. Coba. Halo teman-teman, kami dari kelompok kupu-kupu. Nah, yang ini dari kelompok apa namanya? Mukanya yang ceria, jangan sedih coba. Halo teman-teman. Halo teman-teman, kami dari kelompok beruang. Oke. Yang kelompok sini coba. Bang Oke.
Silakan kerja.
cerita.